Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatul qabul wal usul wa tamamin usul wa ala manawa wa ala min kulli tawassul. Khususon musannad kitab Akhlaqul Banin Lisai al-alim al-alamah al-ustad Umar bin Ahmad Baroja rahimakumullah ta'ala wa anafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallim rahimakumullah ta'ala wa anafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani amin. Masih menerangkan tentang adabul masyi fit thoriqi, melanjutkan keterangan yang kemarin nomor 2. Sebelumnya untuk para penonton Dubai Office Official, mohon untuk menyimak dan mendengarkan ngaji pada malam hari ini. Kemudian nanti apabila ada kesalahan atau kekeliruan bisa diluruskan secara langsung atau melalui WhatsApp atau bisa komen di bawahnya. Wa an yabta'ida anil wahli wal ausakhi likai la yaskuta au yatawassakha thawbuhu. Wa an yabta'ida lan yento ngadoi sopo tilmid anil wahli saking bleto. Apa bleto? Wal ausakhi lan piro-piro kotoran, kayak semacam debu sing meledak. Likaila supaya likaila yaskutu supaya ora tiba sapa tilmid au yatawassakha likaila yaskuto lan supaya ora tiba sapa tilmid au yatawassakha utawa kotoran apa saubuhu pakaiane tilmid. Wayabda'i dalan ngadoi sopo tilmid aidon halai maneh anir rihami saking desek-desekan likaila yastodima supaya ora tabrakan sopo tilmid bi ahadin kelawan wong suwiji au yadia utawa ilang alaihi ingatase tilmid menghilang dari kumpulan syai'un apa suwiji-wiji min adawati saking pira-pira prabot tilmid barang-barange tilmid wa an layaqifalan yento ora mandeg fitoriki wa an layaqifalan yento ora mandeg sopo tilmid mandeg fitoriki ing dalan atau ing dalem dalan li ajlil fuduli krono arae leluwihan, maksudnya ora ana faedah au yastauqifa utawa ngandegaken sapa tilmid ahada ing salah siji
zumalai koncone tilmid, hatta layata akhoro sehingga ora kari an mi'adi faile ahad, hatta layata akhoro sehingga ora kari sopo ahad mi'adi saking waktu, mi'adil madrasati saking waktune sekolah, waktu untuk belajar maksudnya kayak gitu. Idza masya ing dalem nalikane mlaku sapa tilmid ma'azumalai ing dalem sertane pira-pira kancane tilmid, fala yamzah mengko ora guyon ma'ahum, fala yamzah mengko ora guyon sapa tilmid ma'ahum ing dalem sertane zumala, wala yarfa lan ora banteraken sautahu ing suarane tilmid, kapan idza takallama ing dalem nalikane guneman, au dohika utawa ngguyu sapa tilmid, wala yastanzi ulan ora geguyu sapa tilmid bi ahadin kelawan wong suwiji, fakullu dzalika mengko utawi saben-saben kabehane mau iku qobihun perkara kang ala cidan kelawan banget, wala yalikulan ora patut opo dzalik bitilmizi kelawan murid santri siswa pelajar muhadzabi kang terdidik, wala yang walayan sesalama lan ora lali sopo tilmid assalama ing salam alaman ing atase wong yusodifuhu kang ketemu sopo tilmid ing dalan mau ya ing man fitoriki ing dalam khususon kelawan khusus idza kana ing dalem nalikane ana sapa man walidahu iku wong tuane tilmid au ustadahu utawa gurune tilmid. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan tentang perkara atau tata krama berjalan masih ya. Melanjutkan kemarin nomor 2, seorang pelajar, seorang siswa, seorang santri lebih khususnya bagi anak-anak wa an yabta'ida tidak boleh menjauh maksudnya ngadui wa an yabta'ida menjauhi dari sesuatu hal yang kotor. Ini berlaku atau bisa juga ketika berjalan di sesuatu tempat jalan yang kotor, baik kotor karena habis hujan atau kotor karena memang jalannya banyak tanah yang masih lembab, maka menjauhi jalan tersebut agar tidak mengkotori sesuatu hal yang kita pakai. Ya bisa, kalau memang jalannya hanya itu, kita bisa membuat powotan atau supaya terhindar dari kotoran tersebut. Nah, ada caranya. Kemudian maksud daripada itu juga berjalan seorang murid likaila yasquta au yatawassahu, supaya ora tiba ya macam-macam.
Kalau sekarang insya Allah jalan sudah baik lah, minimal wis di batako atau wis di plester, bahkan wis di aspal, sehingga lamun pengen melaku ning ngendi-ngendi priben carane supaya terhindar dari debu, maksudnya debu yang terkategori najis, supaya sikile ora kotor, supaya yang dipakai oleh kita baik sarung atau celana atau dan lain sebagainya juga tidak kotor ketika kita jalan, itu harus dijauhi. Wayabta'ida juga atau menjauhi juga sesuatu yang desek-desekan ketika berjalan di sesuatu yang ramai, baik di pasar, baik di mana? Pokoknya tempat-tempat kerumunan. Ya bisa juga di masjid ketika berdesak-desakan, misal pengen Jumatan, pengen melaku. Artinya lebih baik ketika bener-bener desak-desakan lebih baik tak ngalah mendahului orang untuk berjalan. Mempersiapkan orang untuk berjalan ini lebih baik daripada desak-desakan demel-demelan. Nanti di situ ada nilai kesabaran. Caranya seperti apa? Likaila yaspodima bi ahadin, supaya orang tabrakan juga, saking desek-desekannya melaku yang atau berjalan dengan beberapa arah, dari arah sini, sehingga lamun desek-desekan bisa menyebabkan tabrak-tabrakan dan sebagainya. Maka alangkah baiknya ketika kita berjalan atau ketika kita menemui hal seperti itu, lebih baik sabar, mempersilahkan orang lain untuk berjalan. Bagaimana kalau kita juga lagi dibatasi oleh waktu, ditunggu oleh waktu? Ya memang artinya suatu kendala. Bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan hal-hal tersebut. Daripada kita celaka, lebih baik kita menghindari. Lebih baik kita mengalah, memberikan kesempatan untuk orang lain terlebih dahulu. Sebaiknya seperti itu. Kemudian au yadi'a alaihi syai'un min adawatihi. Supaya juga barangkali kita membawa sesuatu ketika kita berjalan, ketika kita berpergian, karena desek-desekan, karena tidak beraturan, bisa menyebabkan juga barang yang kita bawa, barang yang kita sudah siapkan itu bisa jadi jatuh atau bisa diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita karena saking desek-desekan. Maka itulah lebih baik kita mengalah. Wan la yakifa fitoriki. Kemudian juga aja mandeg, jangan berhenti di jalan li ajlil fuduli, berhenti yang tidak ada faidahnya, sehingga menyebabkan berhentinya kita ketika berjalan mengganggu kenyamanan orang lain. Wis lagi melaku ujuk-ujuk sini ngarep anang mandeg, pasti di belakang yang nggak tahu karena kamu berhenti bisa jadi ketabrak. Maka baiknya ketika kita mau berhenti, tengoklah di belakang ada siapa, atau kalau bisa minggir, cari tempat yang nyaman untuk kita beristirahat. Jangan sampai kita berhenti ketika kita jalan, di tengah-tengah jalan
yang menyebabkan orang lain tercelaka atau orang lain nabrak kita dari belakang. Ini semisal maksudnya. Maka baiknya ketika kita berjalan pengen mandek, pengen berhenti, maka carilah tempat supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Au yastauqifa ahada zumalaihi, atau memperhentikan, maksudnya mengheningkan seseorang di tengah jalan, ketemu semisal secara tiba-tiba, secara langsung. Ya sebenarnya sih kalau memang jalannya sepi, jalannya tidak banyak kerumunan massa, no problem, nggak masalah. Tidak ada orang yang terganggu ketika berjalan, maka alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan seseorang pun ya minggir, cari tempat yang nyaman sehingga jalan tersebut itu bisa dilalui oleh orang lain tanpa kita ganggu, tanpa kita resahkan. Ya memang ini sering terjadi. Misal pengen dolan ning dalan ketemu batur bengen, atau ketemu batur karena ada perlu sehingga mandek ning dalan. Maka berhentilah di jalan, cari tempat yang sekiranya nyaman untuk ngobrol, untuk bertemu di pinggir. Baik yang berjalan pun tidak terasa ganggu, atau orang yang tidak jalan pun tidak merasa terganggu karena ulah atau karena sesuatu hal yang kita lakukan. Itu. Maksudnya karena jalan itu, ini semua nih, maksud semua ini karena sifatnya jalan itu umum. Bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan itu, atau ketika kamu dengan teman, bukan hanya kamu dan teman kamu saja yang menggunakan jalan itu, orang lain juga menggunakan, baik dia jalan kaki atau dia menggunakan sepeda motor, sepeda, mobil, dan lain sebagainya yang terjangkau. Orang berhak karena jalan itu umum. Maka ini juga ada baiknya ketika kamu menemukan di jalan sesuatu hal yang bisa mencelakakan seseorang, maka singkirkanlah. Deleng watu gede ning tengah-tengah dalan sing sekirane bakal kena celakane wong, maka bisa jadi disingkirna. Priben carane atau bagaimana caranya supaya orang lain tidak terkena belai bencana ke diantaranya. Syukur-syukur ketika ada sampah yang serakah bertebaran kemana-mana, kita pun ambil. Ketika ada sampah di jalan, bisa diambil, taruh di tempatnya yang layak, atau kalau tidak kita ambil dulu, nunggu nanti ketemu ada tempat sampah. Supaya apa? Ya inilah nilai-nilainya akan kena semua. Tidak ada yang dicelakai, walaupun sifatnya celaka itu tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nggak ada orang yang tahu besok, sekarang, atau kapanpun akan celaka, juga nggak tahu. Dan yang celaka bukan hanya orang yang jalan saja, orang yang diam pun bisa celaka. Yang kemudian tadi selain itu nilai kebersihan, nilai keindahan, kelestarian alam kita juga terjaga. Ada sampah kita pungut dan sebagainya.
hatta la yata'akhkhara an mi'adil madrasah. Nah, ini kalau berjalannya menuju ke madrasah, sehingga ketika hal tadi yang sudah dikatakan tidak menghambat kita menuju ke suatu tempat, katakanlah madrasah atau sekolah. Berpergian karena pengen sekolah, ya dihindari hal-hal yang tadi. Supaya apa? Tidak terlambat datang ke sekolahnya. Atau kalau mau bersilaturahmi, maka tidak terkendala walaupun silaturahmi kapanpun boleh. Sehingga kita tepat waktu. Maksudnya seperti itu. Koma. Kemudian idza masya ma'azumalaihi, ya. Tadi berpergian menuju sesuatu. Ini berpergian atau melaku berjalan ma'azumalai. Berpergian dengan beberapa teman. Fala yamzah, maka tidak boleh goyonan. Bener. Lah kan guyonan, yang guyonan kita dewek. Senang-senang kita dewek. Iya, goyon. Artinya bukan berarti melarang untuk goyonan. Tetapi ada tempatnya. Ketika di jalan, ya dihindari guyonan-guyonan itu. Ya kalaupun goyonan, ya melihat situasi. Kira-kira pantas beli, kira-kira mengganggu orang tidak, kira-kira ada orang yang terganggu atau tidak. Wala yarfa sautahu, juga tidak mengeraskan suaranya sampai terbahak-bahak semisal melaku, juga tidak. Ya standar-standar saja ketika kita ngomong, ucap, berbicara, ya seperti halnya kita berbicara. Jangan kemudian karena kita jalan akhirnya kita ngomong terbahak-bahak, apalagi sambil manggil orang yang jauh, woi dan sebagainya. Walaupun ya manggil boleh, karena manggilnya sangat jauh sehingga harus kita keras banget supaya terdengar. Tapi kan lihat di sekelilingnya, kira-kira terganggu atau tidak. Karena orang lain pun berhak untuk merasakan kenyamanan. Jangan kemudian kita mengedepankan ego kita sendiri tanpa melihat orang-orang di sekeliling kita. Itu maksudnya. Tadi ngomong yang keras pun tidak boleh, dengan catatan tadi ya, dengan catatan mengganggu ketenangan orang lain, apalagi sampai guguyu, terbahak-bahak, goyonan, gemuyu-gemuyu sampai terbahak-bahak, tertawa-tawa sampai terbahak-bahak. Wala yastahzi'u, miki ora oleh ya. Fakulu dzalika qabihun. Semua yang tadi kita sebutkan adalah sesuatu perkara yang jelek, sing ala, jidan kelawan banget, us ala nemen maneh. Ini salah satu penilaian orang terhadap seseorang, ya ketika dilihat bagaimana tingkah lakunya, bagaimana tindak tanduknya. Orang ketika kita melihat orang, maksudnya kok orang sopan, kemudian tidak banyak tingkah, ketika ngomong pun lembut, sopan, tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Orang melihatnya pun enak.
Sebaliknya ketika ada orang yang ngomong terbahak-bahak, ini juga ada yang memang bawaan ya. Kadang ada, biasa kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang ngomongnya juga tidak keras, tidak pelan, kemudian ada orang asing ngomong dengan kita dengan nada tinggi. Padahal nada tinggi itu ya kebiasaan dia ngomong. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya baiknya seperti itu. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Kemudian tingkah laku kita juga sopan ya, terhadap siapapun, baik terhadap keluarga sendiri, orang lain, dan seluruh masyarakat. Wala yaliku bitilmidzi muhadzab. Hal tersebut tidak patut ditiru oleh seorang murid, karena seorang murid adalah orang yang terdidik, karena seorang murid orang yang mempunyai tata krama, karena seorang murid orang yang mempunyai sopan santun. Ini bisa kita rasakan. Kesopanan seseorang, adab seseorang itu bisa baik karena lingkungan. Ketika lingkungannya baik, artinya lingkungan baik itu ketika menemukan seseorang yang tidak baik tingkah lakunya, maka tegurlah. Dan ini harus semua karena berbasis lingkungan. Dah, supaya gampang kayak gini. Memang untuk menyatukan suara di lingkungan masyarakat itu sulit banget. Sehingga tadi bisa saya katakan orang yang sopan dalam bertingkah laku adalah orang yang memang terdidik di pondok pesantren. Walaupun saya juga nggak mengklaim semua, kemudian yang tidak mondok akhlaknya nggak baik juga, semua juga enggak. Rata-rata. Banyak di antaranya orang yang menemui orang setelah mondok pulang karena liburan atau pulang karena ini lockdown, berbeda saat dia sebelum mondok dan saat dia setelah mondok. Dari pakaiannya pun dia rapi, minimal dia pakai sarung ya, walaupun enggak juga nggak apa-apa. Dalam berpakaian dia sabrik, berjalan pun rapi, dalam berbicara pun dia sopan, seakan-akan berputar 90 derajat. Ya, tadi saya katakan bukan berarti semua orang yang mondok pesantren, ada juga beberapa juga tidak membelakangkan atau tidak tutup mata orang-orang yang tidak mondok juga berarti akhlaknya nggak baik, tata keramanya nggak baik. Ada juga yang baik, banyak bahkan. Tetapi dilihat dari lingkungan. Ketika lingkungan yang baik, dalam arti ada orang yang selalu mengawasi ya, ketika dia tidak pantas dia lakukan, ada orang yang menegur sehingga dia bisa menghindari hal tersebut, itu bisa sebenarnya, tetapi memang sangat susah. Tapi kalau dalam semisal dalam asrama kan gampang untuk dipantau, sehingga mudah untuk merubah karakter seseorang. Itu maksudnya sih yang harus dilakukan oleh seorang murid. Sebenarnya ini berlaku bukan hanya untuk santri,
tetapi untuk seluruh orang yang pelajar, orang terpelajar. Katakanlah peserta didik atau siswa juga bisa dikatakan, apalagi sudah mahasiswa yang harusnya mempunyai sikap sopan santun terhadap orang yang lebih tinggi, baik itu pinter atau lebih tua dari dia, harus mempunyai sikap sopan santun. Atau orang yang lebih muda darinya. Kemudian wala yansas salama alaman yusadifuhu fit tariqi khususon idza kana walidahu au ustadahu. Ajak lalen muluk salam, ngucap salam kepada seseorang yang atau kepada seseorang ketika bertemu di jalan. Terlebih ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau ketemu dengan orang tua kita atau bertemu dengan ustadz kita, guru kita, kiai kita, sesepuh kita, wajib uluk salam sebagai rasa hormat kita kepada guru atau seorang murid kepada guru, karena derajatnya antara guru dengan orang tua lebih tinggi guru kalau dalam akhlak loh ya ini ya. Karena apa? Guru adalah orang yang mendidik kita. Ya, bisa nanti ada keterangan atau ada tafsir yang lebih jelas mengenai tentang adabul muta'alim kepada seorang guru. Tuh. Nah, ini yang kemarin kita terangkan juga terkait dengan mengucap salam, baik, bahkan dianjurkan untuk salam. Tapi bagaimana ketika yang tidak terbiasa ngomong assalamualaikum ke abot semisal, atau karena tidak terbiasa sehingga menjadi berat, ya maka wis minimal nyapa. Terlebih tadi ya, ketika ketemu dengan orang tua, kemudian bertemu dengan guru, kiai, ustadz, lebih baik salaman. Maksudnya sungkem nggak masalah. Walaupun banyak kontroversi dalam salaman. Ini kalau kita dibahas lebih panjang lagi. Wis nuruti guru-guru kita salaman. Bagaimana sekarang yang kondisinya lagi lockdown? Ya wis priben carane supaya aman, insya Allah terhindar. Kita bisa menghadapi situasi nanti bagaimana. Kiranya pantas ya salaman, kiranya nggak pantas ya wis ora usah. Asal tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kita kepada guru, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada guru terlebih ya. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Keterangan pada malam hari ini cukup sekian. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita berganti dengan bab adabut tilmidzi fi madrasati. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.